kali ini saya akan menjelaskan tentang introduction itu atau perkenalan tentang apa itu jaringan komputer. Nah, nanti kedepannya ini ada outline atau mind map materinya. Nah, ini pembelajarannya itu terbagi menjadi 12 pertemuan ya. Ataupun misalkan harusnya kan 14 pertemuan. Nah, nanti 2 pertemuan di akhir setiap tengah semester itu ada kuis sebelum kalian UTS ataupun UAS. Nah, di sini pembelajarannya itu chapter pertama kita membahas tentang apa itu jaringan komunikasi. Terus kemudian apa itu protokol, jaringan dan juga komunikasi di chapter kedua. Ketiganya kita membahas konfigurasi OS jaringan. Keempat ada akses jaringan. Kelima ada tentang data link. Keenam ada network layer. Ketujuh ada IP addressing. Ke-8 ada IP versi 6. Ke-9 ada subnetting IP networks. Ke-10 ada transport layer. 11 presentation layer. 12 ada application layer. Kita coba cek satu-satu ya. Nah, di sini pertemuan pertama minggu depan kita bahas tentang jaringan komunikasi ya. Yaitu jaringan ya kita membahas tentang komunikasi secara umum. Apa itu komunikasi gitu ya. Komunikasi itu kan seperti penyampaian informasi antar dua individu ataupun kelompok gitu ya. Itu komunikasi. Terus juga nanti kan bahas tentang komponen dari komunikasi tersebut. Apa aja syarat-syarat untuk melakukan proses komunikasi. Prosesnya di dalam berkomunikasi juga kita bahas. Terus kemudian dari komunikasi yang sederhana akan menjadi komunikasi menggunakan teknologi, ya khususnya di sini menggunakan jaringan komputer, gitu ya, untuk berkomunikasi. Terus kemudian kita bahas tentang teknologinya tersebut. Ada istilah namanya client server, ada juga jaringan peer to peer. Terus kita bahas tentang komponen-komponen dari setiap jaringan. Nah, khususnya jaringan komunikasi menggunakan teknologi yang kita gunakan teknologinya adalah internet. Nah, di sini mungkin ada gambaran singkat ya terkait tentang LAN di dalam ruang lingkup rumah, kemudian nanti dia berhubungan juga dengan perusahaan, terus juga berhubungan dengan pemerintahan dan semua tergabung gitu ya menjadi sebuah jaringan besar. Itu yang akan kita bahas di minggu depan, itu jaringan komunikasi. Kemudian di minggu selanjutnya kita bahas tentang protokol komunikasi. Protokol itu apa? Protokol itu adalah aturan. Jadi dalam berkomunikasi itu harus ada aturan yang digunakan. Contohnya kayak misalkan kita komunikasi antar teman gitu ya. Komunikasi kan harus ada aturannya, nggak boleh teriak-teriak, ngomong yang baik segala macam. Nah, itu disebut juga dengan protokol. Nah, di sini dalam menggunakan protokol adalah menggunakan komunikasi secara digital juga ada aturannya, ada protokolnya. Nah, itu protokolnya apa aja? Nah, di situ bisa dilihat ya, contohnya ada message encoding, kemudian ada format messaging, ada encapsulation, ada ukuran pesannya juga, ada message timing, ada message delivery option. Nah, itu aturan yang digunakan di dalam berkomunikasi menggunakan jaringan. Nah, itu nanti dibahas juga tentang apa itu encoding, enkapsulasi, protokol, peer-to-peer protokol komunikasi, TCP/IP dan juga layer model. Jadi di sini kita lebih ke arah penerapan networking teknologi. Oke, terus kemudian di pertemuan selanjutnya chapter 3 kita membahas tentang konfigurasi operating system jaringan. Jadi nanti kalian di sini kan akan di praktikumnya itu kan kalian menggunakan itu ya, menggunakan saya lupa aplikasinya tuh. Cisco menggunakan ya pokoknya aplikasi saya lupa. Pokoknya ada nanti nama aplikasinya. Nah, itu nanti kalian di situ bisa membuat sebuah jaringan sederhana gitu, topologi jaringan. Kalian bisa mendesain, membuat misalkan untuk jaringan di dalam rumah gitu. Misalkan dari laptop, ada 3 laptop, kemudian terhubung dengan satu router, terus ada 2 lantai, perlu ditambahin access point apa segala macam.
Nah, nanti setiap alat-alat itu kan harus disetting, harus dikonfigurasi. Nah, nanti konfigurasinya yaitu pakai tools, pakai alat, pakai software. Nah, disitulah yang akan kalian pelajari. Terus kemudian di pertemuan selanjutnya chapter 4 ada akses jaringan. Nah, ini ada ya istilahnya namanya OSI model. Jadi ketika berkomunikasi jaringan itu nanti ada layernya, ada tahapan-tahapannya. Nah, di sini model komunikasi jaringannya itu ada dua, ada yang menggunakan TCP/IP, ada yang pakai OSI model. Nah, biasanya perangkat Cisco itu menggunakan OSI model. Nah, OSI model ini dia ada beberapa layer atau ada beberapa lapisan. Nah, itu dari atas ada application, kemudian presentation, session, transport, network, data link sampai ke physical. Nah, ini semua akan kita bahas selama satu semester tersebut. Nah, sebenarnya intinya ini sih yang akan kita pelajari. Nah, jadi contohnya misalkan kalian mengirim surat. Nah, mengirim surat itu layer ini juga sebenarnya hampir sama gitu, hampir sama penerapannya. Ya, contohnya misalkan kalau mau ngirim surat harus ada amplopnya, ada nama pengirimnya, ada nama tujuannya, ada perangkoknya, terus juga ada kantor posnya, ada tukang yang mengantarnya segala macam. Nah, itu contohnya. Nah, itu nanti bisa dianalogikan dengan menggunakan layer ini. Begitu juga kayak ngirim email. Nah, sama analoginya adalah menggunakan lapisan-lapisan ini ketika berkomunikasi menggunakan jaringan internet. Nah, terus kemudian di chapter 5 ada data link. Nah, data link ini ya, dimulai dari data yang paling bawah tuh, dari lapisan yang paling bawah. Ada lapisan fisikal, kemudian data link. Fisikal ini sebenarnya kayak lapisan kabel, jaringan kabel. Jadi fisikal itu kayak bentuk fisiknya. Biasanya kan kalau kita terhubung internet itu pakai kabel. Dia juga teknologinya mungkin pakai fiber optik apa segala macam. Nah, itu dia masuk ke dalam layer fisikal. Nah, nanti di chapter 5 kita akan bahas tentang data link, yaitu di layer yang paling bawah, terus juga setengah layer yang atas. Nah, di sini ada pengenalan tentang Ethernet protokol, sublayer MAC, Ethernet evolution, dan seterusnya. Kemudian di chapter 6 kita bahas lapisan di atasnya, yaitu lapisan network layer. Nah, ini network layer atau layer jaringan. Nah, di sini biasanya kita mengenal apa yang namanya IP address atau Internet Protocol Addressing, ataupun misalkan kita tahu kode-kode yang biasanya kita pakai untuk akses internet gitu ya, ada domain, terus ada IP addressnya, itu semuanya kita masukkan di situ, kita pelajari di situ tentang internet protokol, termasuk juga model encapsulation segala macam. Di sini contohnya ya, kayak misalkan kita berkomunikasi itu antar dua buah jaringan yang berbeda. Nah, itu dia harus ada alamatnya supaya saling terhubung. Terus kemudian ketika dia mau ngirim pesan, nah itu ada lapisan-lapisan yang harus dilakukan, dilalui gitu. Misalkan di lapisan ketiga ini dia ada proses enkapsulasi. Enkapsulasi itu kayak pembungkusan. Jadi kayak kayak dimasukin ke amplop gitulah. Nah, nanti di proses yang dituju ada proses de-enkapsulasi, yaitu proses pembukaan bungkus supaya bisa ngelihat isinya. Kemudian di chapter yang ketujuh ini lebih mendetail lagi tentang IP addressing. Ini ya, penamaan IP addressing. Kenapa dia isinya ada 4 buah digit gitu ya, kayak 192, kemudian ada spasinya 168, ada titiknya, maksudnya dotnya 10.10. Nah, kenapa penamaannya seperti itu? Terus ntar kita belajar juga konversi dari binary ke desimal untuk mendapatkan IP addressing. Nah, biasanya IP addressing ini masih dalam bentuk IP versi 4. Yang sekarang banyak digunakan itu masih menggunakan IP versi 4. Dan IP versi 4 ini akan segera habis gitu ya, karena sudah terlalu banyak digunakan di seluruh dunia gitu. Semuanya punya IP address masing-masing. Nah, format yang sekarang adalah menggunakan IP versi 4. Nah, ini stoknya sudah mau habis. Nah, makanya diperlukan
upgrading atau diperlukan peningkatan, yaitu menggunakan teknologi IPv6 atau IP versi 6. Nah, ini kita akan bahas bagaimana model IP versi 6, kenapa harus pindah atau migrasi dari versi 4 ke versi 6, terus tipe alamatnya, panjang prefixnya juga seperti apa, itu akan dibahas di chapter 8. Kemudian chapter 9 ada subnetting IP network. Subnetting IP network ini bertujuan supaya penerima pesan gitu ya, penerima pesan itu bisa dengan langsung gitu, maksudnya sesuai tujuannya, tepat tujuan, tepat sasaran. Nah, itu ada istilahnya namanya subnetting IP. Nah, di situ kita belajar tujuannya, broadcast domainnya, kategori subnettingnya, itu kemudian dipahami di chapter 9. Kemudian di chapter 10 kita belajar transport layer. Ini udah layer-layer yang atas ya. Bagaimana kalau mau mengirimkan pesan itu supaya tampilannya itu tidak dalam bentuk kode keluarnya. Nah, itu ada istilahnya nanti di transport layer. Kemudian sebelum sampai ke presentation dan juga application layer, itu tampilannya udah harus berubah. Jadi sebenarnya dari sini kan misalkan kita mengetik pesan gitu ya, kita kan dalam bentuk tampilan web. Kayak contohnya misalnya kita ngirim pesan lewat Gmail. Nah, itu kan kita tinggal ngisi aja tuh kolom-kolomnya, formatnya udah kebentuk. Nah, itu ada di lapisan application. Nanti begitu sudah kita save, simpan, nah itu dia berubah formatnya sampai ke bawah ke lapisan network, data link, itu akan dipecah-pecah message-nya sesuai dengan besarnya media yang akan dilalui. Kemudian dia sampai di tujuan disusun lagi, digabung lagi, baru sampai kita bisa lihat hasilnya dalam bentuk tampilan yang menarik itu, padahal yang dikirim sebenarnya adalah bentuknya kode. Oke, baik, mungkin sampai sini dulu pertemuannya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.